banyak orang yang bingung sebenarnya yang mana sih pengembang yang bagus untuk martabak. Banyak juga yang tidak bisa membedakan antara baking soda dan juga baking powder, atau malah mengira keduanya sama. Padahal ya, kualitas cara bekerjanya itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Nah, di channel ini gue bakal membahas seputar informasi martabak. Gue bakal menjelaskan kepada kalian tips dan triknya dalam membuat martabak. Karena membuat martabak itu sebenarnya susah gampang ya. Jadi banyak sekali trik-triknya yang harus dijelaskan kepada kalian agar ketika membuat martabak itu bisa berhasil. Nah, di channel ini gue bakal menjelaskan bagaimana caranya buat adonan martabak mangga biasa sama martabak mangga premium. Itu kan pasti ada perbedaan-perbedaan ya, mulai dari harga bahan adonannya, terus juga topping-toppingnya sampai harga penjualannya. Nah, di channel ini juga gue bakal menjelaskan seperti bagaimana cara membuat box martabak yang ada di belakang gue ini. Karena box ini tuh nggak ada di pasaran ya. Terus juga apa sih penyebab kegagalan dalam buat martabak, seperti martabak banter, terus juga martabak lengket di loyang, martabak tidak bisa mengembang, dan lain-lain. Nah, di channel ini juga gue bakal menjelaskan bagaimana caranya merekrut karyawan, berapa sih sebenarnya gaji karyawan martabak Bangka, juga sampai pemasaran ya, kayak bekerja sama dengan GoFood maupun GrabFood. Nah, itu kan pasti ada tahapan-tahapannya dan juga pembahasan yang lainnya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa tonton video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar martabak. Apalagi jika teman-teman emang serius ingin buka usaha martabak ya. Dan juga jangan lupa tekan loncengnya dan juga subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan juga terupdate mengenai usaha martabak dari channel ini. Di video kali ini gue bakal ngejelasin pengembang untuk martabak Bangka. Nah, jadi kan pasti ada berbagai macam pengembang untuk martabak Bangka ya. Nah, sebenarnya yang mana sih pengembang untuk martabak Bangka? Terus juga apa perbedaannya, cara bekerjanya seperti apa, dan juga berapa sih takaran untuk mengembang martabak itu di dalam adonan. Nah, gue bakal ngejelasin itu secara detail dan juga memberikan pengetahuan kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa memahami cara bekerja dan juga seputar pengembang martabak. Pembahasan pertama yaitu seberapa penting sih pengembang dalam buat martabak. Nah, jadi pengembang dalam buat martabak itu sangat penting ya. Tanpa adanya pengembang, ya martabak gak bakal jadi. Atau ya martabak kayak empleng. Mungkin teman-teman tahu di sini empleng seperti apa. Nah, pengembang ini salah satu hal yang wajib, adonan yang wajib dalam buat martabak. Nah, pengembang yang saya maksud adalah yang ada di depan saya ini. Ini ada baking powder dan juga baking soda ya. Jadi baking soda dan baking powder ini banyak jenisnya, kayak baking soda Asahi, terus juga R atau inisial HM ya. Itu nanti fungsinya juga berbeda-beda. Nah, dengan adanya pengembang ini atau baking soda dan baking powder, martabak itu bisa mengembang dan juga bisa berserat atau membentuk sarang. Kalau misalkan nggak ada keduanya, martabak saya jamin deh, martabak itu bakal gagal. Gagal itu di bawah kata bantet ya, karena bantet itu sebenarnya dia itu ada pengembang, cuman ada yang salah. Nah, salahnya itu bisa jadi karena sodanya itu berfungsi kurang baik, atau bisa jadi sodanya itu expired. Oke, bahasan yang kedua adalah apa sih baking soda dan juga baking powder. Nah, jadi baking soda dan baking powder itu adalah bahan wajib yang digunakan dan perannya itu untuk mengembangkan kue yang kita buat, atau dalam hal ini adalah untuk mengembangkan martabak. Nah, jadi keduanya ini bisa mengembangkan dan juga bisa membuat sarang dalam membuat martabak. Nah, terus juga bahan-bahan dari kedua ini berbeda ya. Kalau misalkan baking soda ini terdiri dari natrium dan juga hidrogen bikarbonat, sementara untuk baking powder ini terdiri dari sodium bikarbonat, terus juga sodium aluminium fosfat dan juga monokalsium fosfat ya. Nah, untuk pengaplikasiannya, kalau misalkan baking soda ya biasa kalau buat martabak pakai baking soda, dan untuk baking powder ini bisa untuk membuat kue cookies, juga bolu dan juga pie. Nah, pertanyaannya adalah apakah keduanya bisa digabungkan secara bersama ketika membuat martabak?
terus juga bagaimana sih cara bekerjanya. Nah, nanti gue bakal jelasin di pembahasan yang lainnya. Jadi teman-teman tonton sampai sampai pembahasan terakhir, karena gue bakal ngejelasin secara detail dan memberikan pemahaman kepada teman-teman. Oke, yang ketiga adalah bagaimana cara baking soda atau baking powder bekerja. Nah, untuk baking soda sendiri yang ini, baking soda ini bersifat basa ya, bersifat basa. Nah, dia bisa bekerja ketika di adonan tapi kurang maksimal, dan biar lebih maksimal dan juga biar lebih sempurna, ini harus memerlukan tambahan asam. Nah, tambahan asam adalah kalau di adonan martabak yaitu susu, kayak susu Denko ini yang biasa gue buat ketika gue buat martabak keju atau martabak pizza ya. Nah, susu ini kan sifatnya asam ya, dia pH-nya di bawah 7, yaitu 6,5 sampai 6,7. Karena dalam susu ini ada asam linoleat ya, yaitu omega 6. Nah, ketika baking soda atau yang basa ini bertemu dengan asam, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida inilah yang nantinya akan menyebabkan gelembung dan juga martabak itu bisa mengembang dan juga bisa bersarang. Jadi kalau misalkan pengen supaya sodanya itu bekerja dengan baik, ya kalian harus pakai bahan asam tambahan lainnya seperti susu. Nah, kalau untuk baking powder kan ini karena sifatnya asam ya, jadi ini bisa dipakai sendirian, nggak memerlukan bahan asam lainnya. Terus juga biasanya pedagang itu kalau misalkan nggak pakai susu, atau misalkan ya karena untuk mengurangi biaya produksi ya, misalkan susu kemahalan, nah biasanya pedagang itu mencampurkan untuk asamnya itu pakai baking powder. Jadi nanti baking soda 250 gram ya, seperempat, terus juga yang ininya seperempat, itu dicampurkan. Nah, itu nanti bakal terjadi reaksi. Oke, jadi untuk baking soda ini harus memerlukan bahan tambahan asam lainnya. Baking powder dan baking soda akan bekerja ketika sama-sama mencapai suhu tertentu, dan tidak akan bekerja ketika di bawah suhu tertentu. Makanya sangat penting mengetahui tingkat panas dalam loyang martabak sebelum menuangkan adonan. Salah satu caranya adalah dengan mengetes pakai air di tengah dan di sisi loyang. Kalian bisa mengetes sini. Nah, kalau seperti ini loyang belum panas, karena dia menghilangnya masih lambat ya. Padahal kalau dipegang pakai tangan ini udah cukup panas. Nah, kalau misalkan ketika dituangkan loyangnya tidak panas, soda dari baking soda atau baking powdernya ini nggak bakal bekerja dengan bagus. Jadi cara kerjanya gini, baking soda dan baking powder ketika bertemu suhu tertentu yang pas di dalam loyangnya, dia bakal melepaskan gelembung karbon dioksida ke atas. Ya kan biasanya kan ada gelembung-gelembung ya di adonan martabak. Oke, nah itu bisa membuat mengembang. Kalau misalkan baking soda dan baking powder tidak menemukan suhu yang pas, tapi adonan sudah dituang ke dalam loyang, ini yang terjadi adalah adonan matang terlebih dahulu, adonan lama-lama keras. Nah, ketika sodanya bertemu dengan suhu yang pas, sodanya baru bekerja. Dan ketika sodanya bekerja, adonannya sudah keras. Yang terjadi adalah di adonannya bakal menggelembung. Biasanya di tengahnya ada gelembungnya. Nah, itu martabaknya bisa gagal. Oke, untuk kalau seperti ini tandanya loyang panasnya sudah pas ya. Ketika ditetesin dengan air, ini udah mulai menghilang secara cepat. Oke, pembahasan yang keempat adalah, Bang, baking soda ini atau baking powder bisa expired nggak sih? Nah, jadi untuk pengembang ini sangat bisa expired ya. Kalau baking powder kan sini ada tanggal expire-nya. Nah, sementara untuk baking soda ini biasanya belinya itu dan dijual dalam bentuk ripekan. Kalau gini kan ya 250 gram ya, atau seperempat kan. Nah, kedua pengembang ini bisa expired. Nah, oke, gua kasih tahu pengalaman gua. Jadi pengalaman gue adalah ketika gue beli kan, kalau gue pun beli baking sodanya itu kan banyak ya, 1 kilo langsung ya kan. Nah, ketika udah mulai habis, ketika masak martabak,
kok martabaknya ngembangnya kurang bagus ya, padahal gue udah ya melakukan seperti biasanya, melakukan proses resting dan juga hal yang lainnya. Nah, di situ gue langsung berpikir ya baking soda ini udah kurang bagus, ini udah harus diganti. Dan ketika gue ganti dengan yang baru, itu bisa langsung bekerja dengan baik. Nah, jadi baking soda pun ada expirednya, karena kan ketika beli kan nggak tahu ya di toko itu udah berapa lama gitu. Nah, jadi untuk baking soda ini sebenarnya ada ciri-cirinya. Bagaimana mengetahui baking soda ini bisa masih bagus atau enggak? Nah, ciri-cirinya seperti video yang ini. Setelah proses pressing-an, keadaan adonannya seperti ini. Nah, ini terlihat ya, banyak sekali gelembung-gelembungnya. Nah, ini menandakan soda yang dipakai, baking soda yang dipakai ini sodanya bagus. Nah, baking soda kalau ini kan pembuatan baking soda dengan baking powder ya, berarti baking soda dan baking powdernya bagus. Nah, ini siap untuk dimasak, nanti kan bakal hasilnya bagus. Kalau misalkan ketika proses pressingan selesai nggak ada gelembungnya atau gelembungnya sedikit, sangat sedikit ya, nah itu menandakan soda yang teman-teman pakai itu udah jelek. Nah, mending langsung ganti aja dan buat adonan baru. Kalau misalnya diteruskan, ya nanti percuma, nanti nggak bakal mengembang dan hasilnya kurang bagus. Oke. Nah, tips dari gue adalah ketika teman-teman membeli baking soda, nah ini nih, jangan beli dalam jumlah banyak, bilang 1 kilo atau setengah kilo ya, belilah dalam jumlah paling minimal. Biasanya yang dijual di pedagang toko bahan kue ya, paling minimal adalah seperempat, 250 gram. Nah, untuk seperempat ini harganya Rp5.000. Jadi untuk kayak kalau cuma latihan doang gitu, belilah yang paling minimal, jangan yang paling banyak. Oke, yang kelima, takaran untuk baking soda dan juga baking powder. Nah, pertanyaannya adalah, Bang, takaran untuk baking soda dan juga baking powder yang pas itu sebenarnya berapa gram sih? Atau segimana? Dan juga kalau misalkan kebanyakan pengembang baking soda dan baking powder ketika membuat martabak, itu efeknya apa? Nah, oke, untuk takaran dulu. Takaran untuk baking powder dan juga baking soda untuk 250 gram tepung. Nah, kalian direkomendasikan memakai, kalau hanya baking soda ya, setengah sendok teh. Oke, kalau misalkan ingin mencampurkan dengan baking powder, kalian pakai seperempat baking soda dan juga seperempat lagi baking powder. Jadi dicampurkan keduanya dan dilarutkan dalam air. Nah, kalau misalkan kebanyakan, nanti di martabak itu bakal terasa getir atau pahit. Kalau teman-teman pernah makan martabak itu rasanya getir ya, ada pahit-pahitnya. Salah satu penyebabnya adalah karena kebanyakan baking powder dan juga baking sodanya. Nah, jadi dan juga ya satu hal lagi, jangan pernah lakukan penambahan baking soda atau baking powder sebelum kalian menuangkan adonan loyang. Misalkan adonan di sini nih, di gelas ukur ya atau di gayungan. Nah, sebelum menuangkan adonan ke loyang, kalian tambahkan terlebih dahulu nih baking sodanya. Tambahkan, terus baru diaduk. Ya, entah itu alasannya mungkin karena bersarangnya lebih bagus atau yang lainnya ya. Nah, itu sebenarnya nggak usah ya, nggak perlu. Jadi kalau misalkan udah pengalaman ya pasti nggak perlu pakai itulah. Nggak perlu pakai baking soda terus diaduk terus tuangkan. Tips dari saya adalah, dan cara yang benar adalah, ketika teman-teman udah memberikan baking soda terus juga melalui proses pressingan, nah ketika dituangkan ke adonan, sebelum dituangkan kalian aduk terlebih dahulu adonannya. Saya pernah mencontohkan bagaimana caranya buat martabak sebelum tuang loyang, diaduk-aduk terlebih dahulu ya 5-10 kali adukan ya. Nah, fungsinya adalah supaya soda yang ada di adonan itu dia bekerja lebih baik dan juga menyebar secara merata. Kalau misalkan nggak diaduk terlebih dahulu, yang terjadi adalah ketika di martabak itu ada sebagian adonan yang tidak bersarang. Nah, itu karena nggak diaduk terlebih dahulu. Jadi penyebaran dari baking soda atau baking powdernya itu nggak merata. Oke, yang keenam, contoh pengembang martabak bangka. Oke, gue ngasih tahu contoh pengembang martabak bangka. Nah, jadi untuk pengembang martabak bangka itu kan ada berbagai macam ya. Kalau baking soda yang pernah udah dijelasin, ada soda merek Asahi. Terus juga ada soda air atau soda yang inisial HM ya, atau Hammer. Nah, untuk baking powdernya
Biasa gue pakai yang merek kupu-kupu. Nah, ini udah bagus. Nah, untuk baking soda dari berbagai macam tadi udah gue jelasin merek-mereknya. Rekomendasi dari gue saya adalah kalian cukup pakai yang merek Asahi. Itu kalau gue sih lebih suka karakternya, dia lebih bagus dibandingkan baking soda yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman kesulitan, teman-teman ya bisa pakai baking soda yang merek lain, merek Era atau merek Hammer. Dan kalau misalkan tetap pengen yang pakai soda Asahi, teman-teman bisa beli di online shop. Itu juga banyak yang ngejual ya. Daripada ya nyari di toko buat toko penjualan bahan kue tapi nggak ada, ya teman-teman lebih baik beli di online shop. Untuk cara pemakaiannya, kalian ambil seperempat baking soda. Oke, kemudian kalian tambahkan seperempat baking powder. Kemudian diaduk. Oke, ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, kalian ambil setengah baking soda, kalian masukkan. Kemudian kalian masukkan susu dengkal. Kemudian diaduk. Oke, ini untuk cara yang kedua.